Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajija, NPM 191401448, semester 4, kelas C, Prodi PGSD di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global oleh dosen pengampu Bapak Dr. Hanapi, Magister Sains. Adapun tugas yang diberikan yaitu mengenai penjelasan tentang 3 topik dari dampak globalisasi. Berikut adalah penjelasan dari dampak globalisasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai 3 topik dari dampak globalisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses masuknya ruang lingkup dunia menjadi lebih global dikarenakan adanya perkembangan teknologi. Proses globalisasi menempatkan manusia memiliki akses yang tidak terbatas antara ruang dan jarak. Dampak globalisasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu dampak globalisasi positif dan dampak globalisasi negatif. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dampak globalisasi positif. Yang pertama ada contohnya yaitu pariwisata berkembang. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau hiburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ke berbagai tempat wisata. Upaya agar dapat mengembangkan pariwisata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama ada gencarkan promosi destinasi wisata yang menarik. Yang kedua yaitu ada tingkatkan pariwisata berbasis digital. Yang ketiga yaitu ada berikan fasilitas pariwisata yang memadai. Yang keempat ada libatkan peran serta masyarakat lokal. Yang kelima, upaya yang harus dilakukan yaitu paket wisata murah atau open trip. Dengan menggunakan upaya pengembangan ini dapat memudahkan menarik warga mancanegara untuk datang ke negara kita untuk dapat menikmati keindahan alam yang kita miliki. Selanjutnya, dampak positif yang kedua yaitu ada keragaman budaya. Keragaman budaya. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan juga hasil karya dari manusia untuk memenuhi kehidupan bermasyarakat. Dan hal tersebut kemudian akan dijadikan manusia sebagai milik mereka sendiri dengan cara belajar. Unsur-unsur yang terdapat di dalam kebudayaan itu yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem suatu pengucapan, yang ketiga ada sistem kemasyarakatan, yang keempat ada sistem teknologi, yang kelima ada sistem mata pencaharian, yang keenam ada sistem religi, yang ketujuh ada kesenian. Upaya agar dapat mengembangkan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama yaitu manusia kita mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal ataupun juga bisa dengan ikut mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka kelestarian kebudayaan. Yang ketiga mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga budaya itu tidak akan mudah dan tidak akan musnah dan tetap bertahan sampai di zaman yang akan datang. Yang keempat, mencintai budaya sendiri tanpa meremehkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang kelima, mempraktekkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Yang keenam, meningkatkan perasaan, menghilangkan dan memusnahkan perasaan gengsi ataupun malu terhadap budaya yang kita miliki. Yang ketujuh, menghindari sikap
primordialisme, dan etnosentrisme. Yang dimana sikap ini kita tidak boleh melecehkan atau merendahkan budaya orang lain dan meninggikan budaya kita sendiri. Yang ke-8, kita harus dapat mengajarkan budaya kita kepada orang lain agar mereka tahu bahwa di tempat kita ada budaya-budaya yang sangat harus dijaga. Dampak yang kedua yaitu ada dampak negatif. Dampak negatif contohnya saya ambil yaitu bencana kerusakan lingkungan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghuni masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Solusi untuk mencegah bencana kerusakan lingkungan, yang pertama kita harus menerapkan sistem prinsip 4R. Yang kedua, reboisasi. Yang ketiga, bioremediasi. Yang keempat, rehabilitas lahan. Yang kelima, reklamasi pantai. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai dampak globalisasi. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.